Oke, selamat datang yang akan mengikuti UAS ya. Nah, ini mungkin ada sedikit kisi-kisi gitu. Apakah sekedar angka di timbangan atau jarak lari di aplikasi ponsel gitu. Jadi mari kita selami lebih dalam ilmu tentang kondisi fisik ini. Ini adalah ilmu tentang percakapan yang jujur antara diri Anda dengan tubuh Anda sendiri. Jadi tubuh Anda ini bukanlah mesin yang bisu, ia memberikan sinyal dan analisis kondisi fisik kan gitu. Dan analisis kondisi fisik ini adalah bahasa untuk memahaminya itu bagaimana. Ini adalah upaya untuk menerjemahkan rasa lelah, nafas yang tersengal, otot yang berdenyut menjadi data. Nah, ini menjadi understanding. Jadi pertama kita itu harus sepakat dulu tentang apa yang kita ukur. Jadi kebugaran itu bukan satu hal, yaitu adalah sebuah ekosistem. Ada daya tahan jantung paru, nah itu adalah fondasi ketahanan hidup. Seperti generator utama itu ada kekuatan dan daya tahan otot. Nah itu adalah pilar yang menopang gerak Anda. Ada kelentukan, itu adalah ruang gerak agar Anda itu tidak kaku seperti robot. Dan ada namanya komposisi tubuh, itu adalah rasio bahan bakarnya antara bahan bakar murni dan limbah yang memberatkan. Jadi lalu di atas fondasi kesehatan itu ada namanya keterampilan fisik, kecepatan, daya ledak, kelincahan, keseimbangan, koordinasi. Ini adalah seni menggerakkan mesin yang sudah sehat tadi. Nah, ini untuk performa. Jadi efisiensinya itu bagaimana kan untuk performa. Jadi untuk mencegah cedera dalam gerakan-gerakan kompleks kehidupan. Nah, setelah kita paham apa-apanya dan sekarang bagaimananya, nah, tubuh Anda itu adalah entitas yang adaptif, yaitu beradaptasi. Hukum utamanya sederhana, beri ia tantangan sedikit di atas kemampuannya. Jadi sekarang maka ia itu akan tumbuh. Itu prinsip namanya prinsip overload. Ya. Tapi tantangan itu harus spesifik. Jika ada ingin jantung kuat, tantanglah dengan lari atau renang. Jika ingin otot kuat, tantanglah dengan beban. Nah, inilah namanya prinsip spesifisity-nya. Dan ada satu hukum yang sering kita lupakan, hukum yang paling manusiawi, itu namanya gunakan atau hilang. Nah, use it or lose it. Nah, kekuatan yang sudah dibangun, jika ditinggalkan akan memudar. Ini prinsip reversibility. Lalu yang terpenting, tidak ada satu resep yang cocok untuk semuanya ya, intinya gitu. Jadi latihan yang cocok untuk saya belum tentu cocok untuk Anda. Ini namanya apa? Prinsip individual. Oke. Jadi dengarkan tubuh Anda sendiri, itu adalah mentor terbaik Anda. Lalu bagaimana kita akan mengetahuinya sudah sampai mana kan gitu. Bagaimana kita mengukur percakapan dengan tubuh ini kan gitu. Kita itu namanya butuh assessment. Tes ini bukan ujian untuk dinilai pintar atau bodoh kan gitu. Ini adalah checkpoint namanya. Tes lari 20 menit atau tes blip adalah untuk mendengarkan jantung dan paru Anda. Ada namanya tes loncat tegak vertikal jump adalah untuk mengukur daya ledakan tenaga di otot kaki Anda. Jadi tes duduk dan raih itu untuk mendengar bagaimana kisah fleksibilitas punggung dan paha belakang Anda gitu. Jadi ada lari bolak-balik 10 meter. Nah, ini merupakan sebuah cerita untuk mendengar cerita tentang kelincahan dan kecepatan untuk mengubah arah. Nah, namanya apa? Fleksibilitas dan sebagainya. Jadi dari data-data tes ini jangan dilihat sebagai angka mati ya gitu. Jadi lihatlah sebagai cerita. Jadi cerita tentang di mana Anda sekarang, dan cerita itu memberikan petunjuk yang jelas kemana Anda harus melangkah selanjutnya, dan dari situlah lahir namanya program latihan. Program yang bukan trial and error, tetapi
plan and executed. Jadi menggunakan kerangka FITT, fit biasanya. Itu ada namanya frequency, intensity, time, and type. Seberapa sering, seberapa berat, berapa lama, jenis latihannya apa gitu. Jadi untuk membangun daya tahan kita berbicara tentang latihan kontinu, interval, dan fartlek. Nah, untuk membangun kekuatan dan daya ledak kita berbicara tentang latihan beban, progresif, dan pliometrik. Nah, gitu. Jadi untuk kelentukan kita bisa berbicara tentang peregangan statis dan dinamis. Jadi di balik semua latihan ini terjadi sebuah keajaiban biologis namanya adaptasi. Jantung Anda menjadi mesin pemompa yang lebih efisien, otot Anda membangun lebih banyak serat dan pembuluh darah. Jadi sistem energi Anda belajar untuk lebih cerdas mengolah bahan bakar itu seperti apa. Nah, ini adalah bukti nyata bahwa tubuh Anda itu akan merespon usaha Anda. Tapi perlu diingat, proses adaptasi ini membutuhkan bahan bakar dan perawatan. Jadi namanya nutrisi yang tepat adalah bahan bakarnya, hidrasi yang cukup adalah pelumasnya, dan istirahat serta pemulihan adalah waktu di mana perbaikan dan pertumbuhan itu benar-benar terjadi. Jadi tanpa ini Anda hanya menggerus bukan membangun. Jadi pada akhirnya apa yang bisa kita simpulkan dari perjalanan memahami 100 aspek kondisi fisik ini ya, nantinya yang akan kalian jawab. Jadi bahwa kebugaran adalah sebuah perjalanan kesadaran. Jadi bukan sekedar aktivitas. Jadi ini adalah siklus yang terus berputar. Jadi mengukur, pahami, latih, dan ulangi kan gitu. Jadi Anda nanti akan mulai dengan mengukur untuk mendapatkan kesadaran awal. Anda menganalisis untuk mendapatkan petanya seperti apa. Anda melatih dengan ilmu dan rencana, dan Anda mengulangi pengukuran. Untuk apa? Untuk melihat kemajuan dan menyesuaikan kembali peta yang Anda lihat tadi. Jadi ilmu ini mengajarkan kita untuk berpindah dari paradigma, yaitu asal gerak, ke paradigma bergerak dengan tujuan kan gitu. Dari sekedar berkeringat menjadi memahami mengapa kita berkeringat. Jadi mulailah percakapan dengan tubuh Anda, dengarkan sinyalnya, ukur, pahami, dan latihlah. Jadi melatih dengan cerdas karena tubuh yang sehat dan terlatih bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah alat yang luar biasa untuk menjalani hidup dengan kualitas terbaik. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bisa dipelajari terkait apa yang saya sampaikan tadi untuk bisa menjawab persoalan-persoalan besok. Semoga sukses dan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih.